Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk di pertemuan ketiga dari mata kuliah Logika Matematika. Pada pertemuan ketiga ini, materinya adalah mengenai inferensi logika. Nah, kata-kata inferensi ini berkaitan dengan pengambilan kesimpulan yang valid yang didasarkan pada sejumlah premis atau hipotesa yang sudah diketahui nilainya benar. Nah, pada materi mengenai inferensi logika ada istilah argumen. Argumen merupakan rangkaian kalimat-kalimat. Semua kalimat selain kalimat terakhir disebut hipotesa atau asumsi atau premis. Sedangkan kalimat terakhir dinamakan kesimpulan. Nah, ini misalkan diketahui variabel P1, P2 sampai Pn ini adalah hipotesa atau premis yang diketahui. Jadi ada sejumlah n premis atau n hipotesa. Nah, kalimat terakhir yaitu Q ini adalah kesimpulan, dan kesimpulan itu disimbolkan ada simbol titik 3 di situ. Jadi titik 3 Q itu menandakan bahwa Q ini adalah kesimpulan dari argumen. Argumen adalah rangkaian kalimat-kalimat. Semua kalimat selain kalimat terakhir namanya asumsi atau hipotesa atau premis. Dengan kalimat terakhirnya namanya kesimpulan, ada simbol titik 3 di situ di kesimpulannya. Argumen valid. Suatu argumen dikatakan valid apabila untuk sembarang pernyataan yang disubstitusikan ke dalam hipotesa, jika semua hipotesa benar, maka kesimpulannya juga benar. Jika meskipun semua hipotesa benar tetapi kesimpulannya salah, maka argumen dikatakan invalid. Jadi dikatakan argumen valid apabila semua hipotesanya benar dan kesimpulannya juga benar, maka argumennya menjadi argumen yang valid. Tapi ketika semua hipotesa benar tetapi kesimpulannya salah, maka argumen yang invalid. Nah, bagaimana memeriksa validitas suatu argumen? Misalkan kita diberikan suatu argumen, kita mau menentukan argumen ini valid apa tidak. Bagaimana caranya? Cara yang pertama yaitu dengan menggunakan metode baris kritis. Langkah-langkahnya yang pertama, buat tabel yang menunjukkan nilai kebenaran semua hipotesa dan kesimpulan. Cari baris kritis di mana semua hipotesa bernilai benar. Dalam baris kritis tersebut, jika semua nilai kesimpulan benar, maka argumen dikatakan valid. Jadi dengan cara membuat tabel kebenaran, kemudian dicari baris kritisnya, kemudian dilihat pada setiap baris kritis. Apabila nilai kesimpulannya benar, maka argumennya valid. Kita langsung ke contoh. Tentukan apakah argumen berikut valid atau invalid. Nah, ini diketahui suatu argumen yang terdiri dari dua premis atau dua hipotesa. Premis yang pertama P atau dalam kurung Q atau R. Premis yang kedua negasi R. Kemudian kesimpulannya P atau Q. Kita gunakan metode baris kritis, kita buat tabel kebenaran. Nah, di sini ada 3 variabel P, Q, R. Sehingga nanti ada sebanyak 8 baris ke bawah. 8 kemungkinan nilai kebenaran. Kalau hanya satu variabel P misalkan, hanya ada 2 baris. Hanya ada 2 kemungkinan nilai P, benar saja atau salah saja. Kalau ada 2 variabel, misalkan P dan Q, maka ada 4 baris, ada 4 kemungkinan nilai kebenaran. Benar-benar, benar-salah, salah-benar, salah-salah. Nah, sekarang ada 3 variabel P, Q, R. Maka ada sebanyak 8 baris atau 8 kemungkinan nilai kebenaran. Ada tabel kebenaran. Nah, ini kita buat kolomnya P, Q, R dulu. Ada 8 kemungkinan nilai kebenaran. Kemungkinan pertama P benar, Q benar, R benar. Kemungkinan kedua P benar, Q benar, R salah. Kemungkinan ketiga P benar, Q salah, R benar, sampai seterusnya, sampai kemungkinan ke-8 P salah, Q salah, dan R salah. Kemudian untuk kolom-kolom selanjutnya kita menentukan sendiri dari apa yang kita butuhkan.
kita butuh untuk mencari nilainya negasi R, maka kita butuh mendefinisikan kolom negasi R. Tinggal dibalik nilai kebenaran dari R. Benar menjadi salah, salah menjadi benar, negasi R. Kemudian kita juga butuh kolom untuk Q atau R. Q atau R, nah ini kita melihat dari kolomnya Q dan R, benar atau benar, benar atau salah, benar atau ya. Karena atau, maka syaratnya menjadi benar, salah satu benar atau dua-duanya benar. Oke, berikutnya salah atau benar, benar, salah atau salah, salah, benar atau benar, benar, benar atau salah, benar, salah atau benar, benar, salah atau salah, salah. Oke, kemudian kolom untuk P atau Q atau R. Nah, kita lihat kolom ke-1, kolomnya P, dan kolom ke-5, kolomnya Q atau R. Kedua kolom ini nilai kebenarannya dihubungkan dengan tanda disjungsi. Benar atau benar, 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 benar atau benar, benar, benar atau salah, benar. Oke, semuanya benar kecuali yang di baris ke-8, salah atau salah, salah. Oke. Kemudian kita juga butuh untuk mendefinisikan P atau Q. Nah, ini tadi yang P atau Q atau R itu kan premis 1. Yang negasi R premis 2, yang P atau Q ini adalah bagian kesimpulan. Kita mendefinisikan nilai kebenaran dari P atau Q. Kita buat kolom berikutnya. Kita lihat kolomnya P dan kolomnya Q. Nilai kebenaran dari kolom ke-1 dan 2 ini dihubungkan dengan tanda atau, dengan tanda disjungsi. Maka nilainya benar semua kecuali pada dua baris terakhir ya. Oke, sekarang kita cari baris kritis, yaitu baris yang nilai semua premisnya benar. Baris pertama premis 1 benar, tapi premis 2 salah. Jadi baris pertama bukan baris kritis. Baris kedua premis 1 benar, premis 2 benar. Maka baris kedua ini adalah baris kritis. Kemudian baris ketiga premis 1 benar, premis 2 salah, bukan? Kemudian baris keempat ya baris kritis karena premis 1 dan premis 2 nilainya benar. Baris kelima bukan. Baris keenam ya nilainya premis 1 dan premis 2 benar. Baris 7 dan 8 bukan ya, bukan baris kritis karena ada salah satu premis yang nilainya salah. Oke, kita kunci sekarang baris kritisnya ada 3, yaitu baris kedua, baris keempat, baris keenam. Nah, pada masing-masing baris kritis kita lihat nilainya kesimpulan. Pada baris kritis pertama nilai kesimpulannya benar. Pada baris kritis yang kedua nilai kesimpulan juga benar. Pada baris kritis yang ketiga nilai kesimpulan juga benar. Nah, pada setiap baris kritis nilai kesimpulan benar, maka kesimpulannya argumen tersebut valid. Nah, kita ingat lagi, apabila ada salah satu baris kritis yang nilai kesimpulannya salah, maka argumen dikatakan invalid. Oke, jadi ini cara menentukan validitas suatu argumen dengan menggunakan metode baris kritis, yaitu dengan membuat tabel kebenaran. Dari tabel kebenaran tersebut kita cari baris kritisnya, yaitu baris di mana semua hipotesa atau premis bernilai benar. Kemudian kita periksa pada masing-masing baris kritis, kita periksa nilai kesimpulan pada masing-masing baris kritis. Kalau semuanya benar, maka argumennya valid. Tapi kalau ada di salah satu saja baris kritis yang nilai kesimpulannya salah, maka argumen dikatakan invalid. Oke. Kemudian metode yang kedua untuk memeriksa validitas suatu argumen yaitu dengan menggunakan argumen valid yang sudah diketahui. Di sini ada 8. Kita lihat 4 dulu. Aturan modus ponen, bentuk argumen validnya diketahui premisnya jika P maka Q. Diketahui juga P, maka kesimpulannya Q. Kalau modus tollens, bentuk argumennya diketahui jika P maka Q. Diketahui tidak Q, maka kesimpulannya tidak P.
Kemudian aturan penambahan disjungtif. Diketahui satu pernyataan P, satu bentuk pernyataan P ini bernilai benar. Nah, kalau kita tambahkan dengan variabel Q, entah Q ini nilainya benar atau Q ini nilainya salah, maka P atau Q itu masih bernilai benar. Jadi ini aturan penambahan disjungtif. P bisa disimpulkan P atau Q karena diketahui P-nya benar, sehingga kalau ditambahi variabel Q karena menggunakan tanda atau, maka P atau Q juga benar. Begitu juga kalau diketahui variabel Q ini benar, mau ditambahi variabel P, entah itu P-nya benar atau entah itu P-nya salah, maka P atau Q tetap bernilai benar karena Q-nya benar. Kemudian aturan penyederhanaan konjungtif. Diketahui P dan Q ini bernilai benar. Konjungsi bernilai benar kan kalau kedua variabel nilainya benar, maka kita bisa menyimpulkan P, kita bisa menyimpulkan Q. Penyederhanaan konjungtif. Nah, ini contoh dalam kalimat, misalkan modus ponen. Aturan simboliknya, jika P maka Q, diketahui P, kesimpulannya Q. Misalkan, jika pagi ini hujan, maka halaman rumah basah. Diketahui pagi ini hujan, maka kesimpulannya halaman rumah basah. Kemudian modus tolen. Jadi modus tolen aturannya diketahui jika P maka Q. Diketahui juga tidak Q, maka kesimpulannya tidak P. Contohnya, jika Agus memperoleh skor paling sedikit 75, maka Agus lulus pemrograman. Diketahui Agus tidak lulus pemrograman, berarti kesimpulannya Agus memperoleh skor kurang dari 75. Kemudian penambahan disjungtif. Simon suka jeruk. Nah, kalau ada kalimat Simon suka jeruk atau durian, ini kesimpulan yang benar karena tanda hubungnya atau. Penyederhanaan konjungtif. Diketahui benar P dan Q, kita bisa menyimpulkan P, kita bisa menyimpulkan Q. Contohnya, Shizuka menguasai bahasa Inggris dan Perancis. Kita bisa menyimpulkan Shizuka menguasai bahasa Inggris. Kita juga bisa menyimpulkan Shizuka menguasai bahasa Perancis. Kemudian argumen-argumen valid yang berikutnya. Silogisme disjungtif. Diketahui P atau Q, ternyata tidak P, maka kesimpulannya Q. Nah, kalau diketahui P atau Q dan diketahui tidak Q, maka kesimpulannya P. Kemudian silogisme hipotesis. Jika P maka Q, diketahui lagi jika Q maka R, maka kesimpulannya jika P maka R. Kemudian aturan dilema. Diketahui P atau Q, diketahui P, jika P maka R. Diketahui lagi jika Q maka R, maka kesimpulannya R. Kemudian aturan konjungsi, diketahui P benar, Q benar, maka kita bisa menyimpulkan P dan Q itu benar. Sehingga untuk aturan konjungsi, kalau ada premis P, premis Q, maka kesimpulan P dan Q ini argumennya argumen yang valid. Oke, contoh dalam kalimat silogisme disjungtif. Adi menguasai bahasa basic atau Pascal. Kemudian diketahui Adi tidak menguasai bahasa basic. Berarti kesimpulannya Adi menguasai bahasa Pascal. P atau Q? Tidak P, maka kesimpulannya Q. Kemudian silogisme hipotesis. Nah, ini aturannya tadi jika P maka Q, jika Q maka R, kesimpulannya jika P maka R. Contohnya, jika Pak Bambang giat bekerja, maka Pak Bambang mendapatkan reputasi kerja yang baik. Jika Pak Bambang memiliki reputasi kerja yang baik, maka Pak Bambang akan memperoleh kenaikan gaji. Maka kesimpulannya, jika Pak Bambang giat bekerja, maka Pak Bambang akan memperoleh kenaikan gaji. Kemudian contoh dalam kalimat lagi, dilema. P atau Q?
Jika P maka R, jika Q maka R, kesimpulannya R. Contoh dalam kalimat, ibu akan mengajakku ke Gramedia atau ke toko buku Togamas. Itu premis 1. Premis 2, jika ibu mengajakku ke Gramedia, aku akan membeli buku pemrograman. Premis yang ketiga, jika ibu mengajakku ke toko buku Togamas, aku akan membeli buku pemrograman. Kesimpulannya, aku akan membeli buku pemrograman. Nah, itu contoh dalam kalimat. Jadi entah itu P-nya atau Q-nya yang benar, kesimpulannya R. Nah, R di sini adalah aku akan membeli buku pemrograman. Gitu. Contoh dalam kalimat konjungsi. Dita menguasai algoritma. Dita belajar pemrograman. Nah, maka kesimpulan untuk aturan konjungsi, Dita menguasai algoritma dan belajar pemrograman. Oke. Kemudian, nah, diketahui ada suatu inferensi. Inferensi ini ada 3 premis. Premis pertama R, premis kedua jika P maka Q, premis yang ketiga jika Q maka R, dan kesimpulannya P. Ini diketahui inferensi, diketahui argumen. Tentukan apakah inferensi tersebut valid atau invalid dengan menggunakan metode baris kritis dan argumen valid yang diketahui. Oke, di sini ada 3 variabel P, Q, dan R, jadi ada 8 pasang kemungkinan nilai kebenaran. Ada 8 baris ke bawah. Kemudian untuk kolom-kolomnya, kolom P, Q, R, berikutnya berarti kita butuh jika P maka Q, jika Q maka R. Oke. Ini premis 1, premis 2, premis 3. Kemudian yang P tadi kesimpulan. Oke. PQR kita definisikan dulu kemungkinan nilai-nilai kebenarannya. Kemudian kita mendefinisikan nilai kebenaran jika P maka Q dan jika Q maka R. Ingat nilai kebenaran dari kondisional, yaitu bernilai benar kecuali pada kasus ketika premis benar, kesimpulan salah. Dengan Oke, sekarang dari kolomnya P dan Q dihubungkan dengan tanda kondisional. Benar maka benar, benar. Ini juga benar. Nah, ini benar maka salah, salah. Benar maka salah, salah. Ini benar, 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 benar. Kemudian jika Q maka R, kita lihat kolomnya Q dan R dihubungkan dengan tanda kondisional. Benar maka benar, benar. Benar maka salah, salah. Benar, 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 salah, benar, benar. Oke, kita cari di mana baris kritis. Ingat bahwa baris kritis adalah baris yang nilai semua premisnya benar. Baris pertama, premis 1 benar, premis 2 benar, premis ketiga benar. Jadi baris pertama ini baris kritis. Baris kedua bukan, baris ketiga bukan, baris keempat bukan. Nah, ini berikutnya baris kelima. Premis 1, 2, 3 benar. Ini baris kritis. Baris ke-6 bukan. Baris ke-7. Nah, ini juga baris kritis. Baris ke-8 bukan baris kritis. Oke. Kita lihat pada setiap baris kritis, kita lihat nilai kesimpulannya. Pada baris kritis pertama, nilai kesimpulannya benar. Tapi pada baris kritis kedua dan 3, nilai kesimpulannya salah. Maka ada 2 baris kritis di mana kesimpulan bernilai salah. Jadi argumen tersebut invalid. Invalid. Jadi kesimpulannya argumennya invalid. Ini menggunakan metode baris kritis. Yang kedua, menggunakan metode inferensi atau argumen valid yang sudah diketahui. Nah, ini soalnya tadi. Inferensi yang diketahui yang akan kita tentukan valid atau invalidnya. Kita ambil 2 premis, kemudian kita tentukan kesimpulan awalnya dulu. Kita ambil jika P maka Q, jika Q maka R. Maka kesimpulannya jika P maka R ini adalah aturan silogisme hipotesis. Nah, kemudian kesimpulan awal ini kita hubungkan dengan premis yang ke-1, premis R.
Oke, kesimpulan awal jika P maka R. Kemudian kita hubungkan dengan premis yang lainnya yaitu R. Lalu kesimpulannya P. Apakah ini adalah suatu inferensi yang valid? Adakah aturan argumen valid yang menyatakan seperti ini? Kan tidak ada. Ini inferensi invalid. Jadi kesimpulannya, inferensi yang diketahui merupakan inferensi yang invalid. Kemudian contoh berikutnya, bagaimana menentukan kesimpulan yang valid dari premis yang diketahui berikut. Carilah kesimpulan berdasarkan hipotesis ini. Ada 4 ya hipotesisnya. Ada 4 premis yang diketahui. Jika negasi T, maka negasi R. Kemudian negasi S. Kemudian jika T, maka W. Kemudian R atau S. Kita ambil 2 premis di mana kita bisa langsung menggunakan aturan argumen valid yang ada. Yang mana coba? Yaitu premis R atau S dan negasi S. R atau S ternyata bukan S, maka kesimpulannya R. Ini adalah silogisme disjungtif. Kemudian kesimpulan awal ini kita hubungkan dengan premis yang lain, yaitu jika negasi T maka negasi R. Jika negasi T maka negasi R. Kesimpulannya diketahuinya R dari kesimpulan yang awal sebelumnya R. Maka kesimpulannya T ini adalah modus tollens. Kemudian kesimpulan T ini kita hubungkan dengan premis yang lain. Tadi premis ke-1 sudah dimasukkan dalam proses negasi S, premis kedua juga sudah. Nah, yang ini premis yang ketiga ini belum. Yang premis keempat, R atau S ini juga sudah. Jadi yang kesimpulan T ini kita hubungkan dengan premis yang ketiga, yaitu jika T maka W. Jika T maka W, diketahui T, maka kesimpulannya W. Ini adalah aturan modus ponens. Nah, kesemua premis sudah digunakan. Nah, proses akhir menghasilkan kesimpulan W. Maka kesimpulan dari premis atau hipotesis yang diketahui pada soal yaitu W. Jadi seperti itu pembahasan mengenai inferensi logika. Baik, silakan dipahami dulu. Sekian, terima kasih. Apabila ada pertanyaan, tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.